Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Hai Review. Hari ini saya akan coba membahas bagaimana review pemakaian dari sepatu Piero Jogger V54 Premium ini yang sudah sempat pernah saya bahas pada video sebelumnya. Nah, sepatu ini sudah saya beli di bulan Oktober 2023. Artinya sepatu ini sudah saya pakai sampai dengan video ini dibuat ya, di akhir bulan Juni 2024. Berarti kurang lebih di 8-9 bulan pemakaian. Saya sendiri menggunakan sepatu Piero Jogger V54 Premium ini untuk beraktivitas sehari-hari. Dan juga sudah sempat saya gunakan pada berbagai cuaca, baik itu panas, hujan-hujanan. Sampai waktu itu saya sempat dadakan turun ke lapangan ya, yang ada lumpur dan juga ada tanah lembeknya gitu. Dan ya alhamdulillah saya tidak ada merasakan kendala apapun gitu. Dan ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman bagaimana hasil dari pemakaian sepatu Piero Jogger V54 ini ya. Kita coba bahas satu-satu dari sisi apanya, dari outsole-nya terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau misalnya sepatunya agak kotor karena memang ini belum saya bersihkan lagi, jadi memang agak sedikit kotor ya. Mungkin nanti di beberapa b-roll video ini akan coba saya bersihkan, jadi mungkin nanti akan ada beberapa bagian yang sudah bersih. Oke, untuk outsole-nya itu menurut saya masih cukup baik ya ketebalannya. Kalaupun ada penipisan itu tidak terlalu signifikan karena memang dia ada bagian-bagian yang terbuat dari rubber di sini. Ya, jadi untuk bagian-bagian rubbernya menurut saya itu cukup terlindungi ya, tidak ada penipisan yang signifikan nih, khususnya di bagian sini, ya, yang warnanya berbeda, ya, dan juga di bagian sini, gitu. Agak berbeda jika dibandingkan dengan bagian yang tidak ada rubbernya, seperti di bagian sini. Tuh, memang dia agak sedikit melengkung gitu ya, itu bukti bahwa dia ada sedikit pengikisan di sana. Tapi ya pengikisan yang wajar menurut saya, selagi tidak mengganggu fungsinya, juga tidak menjadi licin ya. Meskipun seperti itu, ini sepatu masih nggak licin sih untuk saya pakai di permukaan yang basah gitu. Yaitu karena memang untuk outsole-nya dia kombinasi antara foam dan juga ada rubbernya di situ. Dan keberadaan rubber di outsole sepatu Piero Jogger V54 Premium ini itu benar-benar sangat membantu ketahanan dari outsole sepatu ini gitu. Jadi ya good job lah untuk sepatu Piero Jogger, karena selama 9 bulan ini alhamdulillah masih bisa saya gunakan sehari-hari. Dari sisi midsole-nya, nah midsole-nya memang karena dia terbuat dari foam, jadi memang terlihat ada sedikit kerutan-kerutan ya. Terlihat ada sedikit kerutan-kerutan di sana, yang mana sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau misalnya sepatu ini digunakan melangkah sehari-hari itu nggak terlalu kelihatan nih. Kalau dari jauh itu tidak terlalu kelihatan ada bagian-bagian yang agak berkerut di bagian midsole-nya. Yang mana sebenarnya itu masih wajar lagi ya, sebagai bagian dari efek pemakaian gitu. Tuh ya. Dan apakah karena kerutan itu jadi nggak empuk? Ya nggak juga gitu, karena menurut saya bagian outsole dan midsole ini masih enak-enak aja nih ya. Dan juga dia masih cukup elastis ya, cukup fleksibel gitu. Nih saya coba tekan-tekan bagian outsole-nya gitu ya. Tuh masih empuk sebenarnya ya. Jadi secara fungsi dan juga secara visual itu tidak terlihat ada perbedaan yang signifikan dari bagian outsole dan juga bagian midsole. Ya, bagian outsole-nya ini juga memiliki teknologi Supernatural Comfort atau SNC. Yang mana teknologi Supernatural Comfort ini juga disematkan pada sepatu jogger Piero yang rilisan terbaru, generasi terbaru mereka yang V24. Yang juga sudah pernah saya bahas ya, yang all black itu ya, saya punyanya yang all black. Itu juga memiliki teknologi SNC atau Supernatural Comfort di bagian outsole dan midsole-nya gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa nanti untuk sepatu jogger Piero yang V24 saya miliki yang warna hitam itu harusnya juga akan memiliki ketahanan yang kurang lebih serupa seperti ini. Meskipun memang di bagian outsole-nya untuk yang V24 itu kan agak berbeda ya. Posisi bagian rubbernya itu agak berbeda lah ya. Tapi itu kita bahas pada video yang terpisah saja ya. Intinya untuk bagian outsole dan midsole-nya Piero Jogger V54 Premium ini selama 9 bulan pemakaian masih oke, dan sampai sekarang pun masih saya gunakan sepatu ini untuk beraktivitas sehari-hari ya. Naik ke bagian uppernya, nah uppernya ini kan kombinasi antara bagian mesh ya, ini kan ada bagian meshnya nih ya, lalu ada bagian synthetic leathernya ya. Jadi pertama dia mesh dulu, lalu di overlay dengan menggunakan synthetic leather dengan warna yang hampir mirip ya. Warnanya di sini kayak warna kehijauan, grey kehijauan seperti itu ya. Lalu pada bagian-bagian tertentu seperti di bagian toe, lalu di bagian belakang samping sini ya, sampai ke belakang nih, yuk. Itu dia menggunakan suede. Nah, memang di bagian suede-nya ini yang menurut saya sudah terlihat ada perubahan ya. Kalau diraba seperti ini memang masih halus, tapi secara visual terlihat ya
bagian sweatnya ini memang jadi kayak ada kesan hairy-nya gitu. Padahal kayaknya awal-awal saya beli nggak ada hairy-nya deh. Ya, sepatu ini memang sudah cukup sering saya cuci ya. Jadi tiap minggu biasanya saya cuci, saya sikat gitu ya. Cuman ini karena nggak sempet, jadi saya langsung review aja gitu. Jadi mungkin sweatnya lumayan kena tuh ketika saya gosok cukup kenceng gitu ya. Karena ya teman-teman lihat sendiri tadi ya, sepatu ini pernah saya bawa ke tempat yang berlumpur, dan kalau nggak pakai sikat ya gimana, ntar kotor banget dong. Saya nggak ada pilihan waktu itu. Jadi ya sudah, mungkin ini adalah efek dari penyikatan saya yang terlalu kenceng, dan mungkin harusnya sepatu ini jangan dipaksakan untuk dipakai ke lapangan gitu. Karena sebenarnya setahu saya, sepatu Piero juga mengeluarkan Jogger V54 yang versi outdoor look ya. Di Jogger V54 yang breaker kalau nggak salah ya. Nah itu dia memiliki outdoor look yang mungkin itu lebih pas kalau misalnya digunakan di lapangan gitu. Jadi ya waktu saya pakai sepatu ini di lapangan itu saya nggak lihat dan juga nggak tahu. Dan memang seingat saya waktu itu juga belum rilis nih sepatu Jogger V54 yang breakernya. Jadi ya udah gitu deh. Ya tapi menurut saya untuk bagian sweatnya memang ini lumayan kena sih menurut saya. Meskipun ketika diraba ini ya masih halus aja. Dan kalau dipakai dari jauh gini ya, itu tidak terlalu terlihat bagaimana perubahan sweatnya. Ini terlihat kan memang ada perubahan warna ya yang cukup signifikan menurut saya di bagian sini, dan juga tekstur dari sweatnya juga cukup berubah meskipun masih halus-halus aja. Tuh kan kalau dilihat ini memang ada beberapa bagian-bagian sweat yang udah kayak berantakan gitu ya, karena mungkin saya nyikatnya terlalu kencang atau gimana, atau memang seperti itu ya umur dari sweatnya. Ya tapi masih ada bagian-bagian yang masih rapi sweatnya. Nih, ini kan ini lumayan berantakan nih, ya kan? Ini juga berantakan banget nih sweatnya. Ya, ini efek pemakaiannya. Mungkin teman-teman bisa bandingin lah antara video pertama kali saya review sepatu ini dengan yang sekarang. Ya, ini adalah efek dari pemakaian gitu. Menurut saya juga masih wajar aja. Untuk bagian synthetic leathernya, sama nih di beberapa bagian karena pemakaian. Kayak misalnya di bagian sini nih, di bagian toe, bagian sini kan kalau misalnya diinjek ya. Nih, tuh ya. Kalau dipakai melangkah kan dia pasti ada lipatan tuh di bagian situ. Sehingga di bagian-bagian tertentu, khususnya di bagian toe ini, dia ada mengkerutnya gitu. Jadi ya karena pemakaian lagi ya. Karena di bagian lainnya, khususnya di bagian yang tidak terlipat, itu masih aman-aman aja, tidak ada terlihat kerutan-kerutannya tuh seperti itu. Oke, kita lihat lagi ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini juga bagian yang rawan menurut saya untuk terjadi kerutan di bagian synthetic leather. Kenapa? Karena ketika masukin kaki ketika penggunaan, bentuk bagian belakang yang seperti ini dia kan agak ke depan. Ya, meskipun begitu, meskipun dia agak ke depan gitu, tapi dia tidak memberikan sakit pada bagian tumit saya. Kenapa? Karena dia menggunakan mesh mesh yang cukup lembut dan juga empuk di sini. Tuh, bagian mesh meshnya itu masih bagus banget ya, meskipun sering dilewati oleh bagian tumit saya ya. Ketika saya pakai kan, saya pasti akan menginjak bagian ini, gitu tuh. Jadi dia pasti akan bengkok nih, pasti akan terlipat seperti ini. Oleh karenanya, pada bagian lipatan itu pasti akan ada kerutan di bagian synthetic leathernya nih, seperti ini. Untungnya ini nggak terlalu kelihatan ya, tapi memang kalau dilihat lebih detail, ada sih bagian lipatannya gitu. Untungnya juga di bagian inner dan bagian mesh meshnya ini itu cukup elastis, sehingga kalaupun keinjak, balik lagi gitu. Ya kan? Dan dia nggak lama ada dalam posisi yang tertekuk seperti ini. Kalau misalnya saya injek terus nih, pas saya pakai, ya mungkin akan lebih parah efek dari lipatan di bagian synthetic leathernya. Bahkan di bagian logo Piero-nya ini masih bagus ya, nggak ada kotor, nggak ada retak di bagian sablonannya gitu ya, masih bagus banget tuh, masih cerah Piero-nya tuh. Sama di bagian kanan juga, padahal bagian outsole tadi kotor banget gitu ya. Jadi untuk bagian uppernya, buat saya untuk 9 bulan pemakaian ini masih oke banget. Sampai sekarang pun masih saya pakai. Bagian dalamnya nih, bagian dalamnya ini kan ada bagian innernya, memang nggak bisa, insole-nya ini nggak bisa dilepas, tapi ya sudah, kita coba lihat aja. Tuh ada tulisan Neo Light Foam. Memang insole-nya ini menggunakan teknologi Neo Light Foam ya, yang memang memberikan keempukan untuk mengakomodir bagian outsole yang sudah empuk tadi. Jadi ketika dipakai tuh enak aja semuanya ya. Bagian innernya juga menurut saya tidak ada jahitan-jahitan yang lepas gitu ya. Kemudian karena pemakaian jadinya sompal sana sini itu nggak ada ya, semuanya masih intact tuh. Ya, padahal ini sudah saya cukup lama nih pakai dan cukup rutin lah. Mungkin kalau seminggu dalam rotasi penggunaan sepatu saya, sepatu Piero ini saya pakai minimal 3 hari ya. Lumayan sering gitu. Dan sepatu ini sudah menemani saya dalam berbagai cuaca. Satu kelemahannya, nah ini di bagian kelemahannya ya, karena di bagian toe dari Jogger V54 ini dia itu cukup menguncup di bagian toe-nya ya nih,
Sehingga untuk sepatu ini harusnya saya, ya ini kesalahan saya memang, harusnya saya beli di ukuran 43, bukan di ukuran 42. Kenapa saya waktu itu beli di ukuran 42? Karena saya lihat sentimeternya itu di 27,5, ya. Kaki saya memang di 27,5. Rupanya harusnya saya true to size aja, karena sepatu saya yang lain juga ukuran 43. Harusnya saya beli yang 43 ya. Emang dasar ngidenya aja saya, jadi saya beli 42. Efeknya apa? Sebenarnya ketika dipakai itu nggak terlalu sempit. Ya, ketika masuk pertama tanpa ada pergerakan yang lama itu nggak sempit. Tapi ketika digunakan lama, berjalan 4 jam ke atas, karena saya juga cukup sering naik turun tangga, lompat sana sini ya, karena di lapangan juga. Jadi lumayan kerasa tuh efek di bagian kelingking dan juga di bagian jempol saya. Karena mungkin memang bagian depannya agak mengecil gitu ya ke bagian depan. Tapi prediksi saya, kalau misalnya saya memilih untuk membeli Jogger V54 yang 43 saat itu, mungkin harusnya lebih nyaman lagi, gitu. Tapi memang bagian depan Piero Jogger V54 ini agak berbeda dengan yang generasi barunya yang V24. Yang V24 dia memang bener-bener lebar ya bagian toe-nya, gitu. Jadi buat temen-temen yang masih mencari sepatu Piero Jogger V54 ini, saran saya true to size aja ya. Jadi kalau teman-teman biasanya ukuran kakinya 44, ya udah beli 44 aja di Piero ini. Jangan kayak saya turun satu size, itu ngide banget berdasar emang. Ya, kayak sekarang kan sepatu Piero setahu saya mereka mengeluarkan generasi terbaru dari sepatu Jogger V54 yang breaker ya. Nah, ya udah kalau memang tertarik dengan sepatu yang breaker itu silahkan pakai true to size. Jadi sesuaikan dengan ukuran teman-teman. Jangan terkecoh dengan sentimeternya, nggak apa-apa, udah itu nyaman kok, pasti sesuai. Kalau true to size itu pasti nyaman. Kalau 43 yang 43, 44 yang 44 gitu. Aduh, memang saya terlalu ngide sih, salah. Kesalahan saya di situ sih. Tapi secara overall, menurut saya sepatu Piero Jogger V54 Premium ini nyaman untuk digunakan sehari-hari, beraktivitas yang cukup berat juga masih bisa. Lebih dari 8 jam saya sering banget menggunakan sepatu ini. Ya itu kelemahannya tadi ya, karena di bagian depan ini cukup sempit, saya mengalami ketidaknyamanan memang di bagian depannya. Tapi baik lagi, itu kesalahan saya, harusnya saya belinya yang 43 guys, gitu ya. Jadi ya udah, buat temen-temen yang lagi mencari sepatu nyaman buatan produk lokal, ya sepatu Piero Jogger V54 Premium ini bisa menjadi pilihan. Waktu itu saya belinya sih di 600 ribuan ya, dan sekarang untuk yang Jogger V54 Breaker itu di harga 499.800. Silahkan dicek aja di sosial medianya Piero. Kalau tertarik bisa beli di marketplace-nya, langsung di marketplace officialnya ya. Jangan lupa untuk memastikan bahwa produknya itu asli. Dan kalaupun ada klaim, teman-teman bisa langsung klaim kepada Piero Indonesianya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan support teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar sepatu apa lagi yang perlu saya review pada video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.